Oke kawan-kawan, kita lanjutin cerita yang kemarin ya. Cerita diawali dengan kerinduan Abah Gundul pada Mas. Paman Cole juga terlihat masih setia menemaninya. Kini balik ke Mas dan kawan-kawan yang masih merayakan kemenangannya. Hip hip hore, hip hip hore. Pada ngapain sih anjing? Izin ke belakang bentar ya. Oke. Tak lupa, mereka bersyukur karena para murid udah balik jadi manusia biasa. Dot kembali nanyain di mana Lance berada. Sampai tiba-tiba Selwar datang langsung ngasih hempasan manja buat mereka. Hingga ngebuat Dot nggak mampu berkata-kata. Dan langsung lanjut nyamperin Abel si target utamanya. Sebelumnya dia ngucapin terima kasih atas kerja kerasnya. Namun dia ngerasa kecewa dan berusaha nge-shutdown Abel karena telah gagal nyari target mereka. Waktunya mukbang kue sus mapren. Loh hello, ada apa ini, ada apa? Tiba-tiba seekor lalat gak sopan datang dan langsung hinggap di hidungnya, yang seketika membuatnya hacim dan nerbangin semua kue susnya nyampe ke Selwar. Gak terima dong si Sel ini, tapi tiba-tiba aja palanya jadi pusing, gak tahu kenapa. Padahal tadi waktu dia masuk biasa aja tuh. Palaku nyut-nyutan. Oh, minum baygon. Baygon pancen aye. Dia pun lupain kejadian barusan dan fokus buat ngesadon Abel lagi. Tapi lagi-lagi usahanya gagal karena Abyss ngelindungin Abel. Awas Mas ketusuk. Udah ketusuk oneng. Karena lukanya cukup parah, Mas berinisiatif ngasihin sarung tangan magic cap Playboy buat Abyss. Selwar sadar bahwa serangannya barusan harusnya berdampak fatal sih. Cuma bisa digagalkan lagi oleh Mas. Mas juga terlihat kepancing sama sikapnya si Sel. Langsung aja tuh tendangan batu meteor dilesatin. Beruntung refleks Selwar bagus dan berhasil nangkap tuh batu. Mas yang pengen bawa Abyss ke UKS malah dihalang-halangin lagi sama si Selwar, sang pengendali zat karbon. Akhirnya pertarungan keduanya pun nggak bisa dihindarin. Sayang, perbedaan kekuatan yang cukup jauh ngebuat Mas sedikit kehambat. Abel yang ngelihat pertarungan ini jadi lebih pesimis dan percaya bahwa yang kuatlah yang akan selalu menang. Dan Abyss nggak seharusnya bertindak bodoh dengan ngorbanin diri buat Abel. Tapi Mas yang lagi repot masih sempat nyeramahin Abel. Dia bilang kalau semenjak bertemu dengannya, Abyss jadi ngerasa punya arti hidup. Omongan Mas barusan ngingetin pada pesan emaknya dulu. Kalau kehidupan mereka tuh cuma dari hoki doang dan harus ngebantu orang lain biar lebih manfaat. Abyss yang lagi sekarat, keinget di mana dia yang dulu selalu merasa hampa karena dibenci banyak orang, jadi punya arti hidup saat ketemu Abel. Situasi makin genting karena Mas terus-terusan diserang Selwar dan waktu nyelamatin Abyss makin tipis. Tiba-tiba aja Abel ngelindungi Mas pakai bonekanya dari sihir level 2-nya si Selwar. Nampaknya Abel mulai berubah pikiran dan mau kerjasama bareng Mas. Tapi tetap aja kekuatan mereka nggak sebanding. Dan malah boneka mampangnya Abel hancur lebur tak berbentuk. Tapi siapa sangka Mas bisa nyelinap dan jadi orang pertama yang bisa ngasih salam dari Binjai pada Selwar. Selwar pun penasaran dengan sihir yang digunain Mas. Karena nggak mau ngaku, kepaksa si Selwar ngeluarin cermin aja. Cermin ini punya kemampuan bisa mantunin sihir berkali-kali lipat dari yang dikeluarin lawannya. Sempet diperingatin sama Dot supaya Mas mundur aja. Soalnya kalaupun nekat bakal sia-sia sih. Padahal Mas cuma perlu tendang aja. Dan akhirnya ngebuka rahasia bahwa selama ini Mas nggak gunain sihir sama sekali. Bersamaan dengan itu, tanda token muncul di tangan Selwar akibat sentuhan sama Mas. Ditambah sebelumnya dia juga pusing. Maka bisa disimpulin bahwa Mas adalah seseorang yang Innocent Zero cari selama ini. Karena dipanggil istri buat ganti popok bayi, Selwar milih pamit undur diri dan janji segera bertemu lagi. Sekarang waktunya buat ngajak Abyss ke puskesmas terdekat. Berkat sapu tangan magicnya, Abyss masih bisa bercanda buat nagih kue susnya pada Mas. Abel bakalan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang dia sebabin. Dia juga ngerasa utang budi atas segala yang Mas lakuin. Masalah belum sepenuhnya selesai. Ini Mas yang udah ketahuan gak punya sihir, tapi besti-bestinya milih buat bungkam dan akan ngelindungin Mas.
Meskipun mereka akan dihukum juga kalau ketahuan ngelindungin dirinya. Tiba-tiba aja, murid yang udah sadar dari sihir bonekanya Abel ngancem buat ngelaporin perkara ini pada petinggi akademi. Tapi ya, semua ini ditanggepin santai oleh Mas sambil makan kue susnya dengan Slay. Cerita pun selesai dan akan lanjut ke season selanjutnya. Bye-bye.